Semangatnya luar biasa Pak Imam Fauzi, itu luar biasa. Maka cocok kalau di bagian pertanahan. Wani bres. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya menggarisbawahi kepada seluruh alumni, kita berdoa bersama, berjuang bersama agar tanah atas dukungan Ustadz Hamid Kembali lagi untuk kemudian bisa kembali tanah yang 18.000 itu ke pondok, tanah yang dulu ketika selalu sore-sore untuk bal-balan, nah, Quratul Qadami gitu ya bahasa Arabnya ya. Nah, saya masih ingat kalau hanya Quratul Qadam itu, selebihnya sudah lupa. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan singkat dari wakil alumni Pondok Gading yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ustadz Mamuri Ismail dari Tegal. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang saya hormati, kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Husnan Baipanani yang saya hormati, kepada Bapak Ustadz Abdul Hamid yang saya hormati, kepada Bapak Haji Abdul Fatah yang saya hormati, kepada Bapak Haji Imam Malik Nasirin yang saya hormati, kepada guru-guru kami yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka reuni akbar alumni Pondok Pesantren Gading Proya Cilacap Keluarga Besar IKPN Banyumas. Padahal kami ini mondok di pesantren Gading ini cuma hanya 3 tahun Pak. Tahun 1988 sampai tahun 1990 pulang dan tidak kembali lagi ke sini, tapi masih tetap dianggap alumni. Apa itu bukan suatu keajaiban? Padahal kami tidak sampai tamat, tidak sampai lulus, tapi masih dianggap alumni. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah kami pulang ke kampung Pak, ternyata pendidikan di pondok pesantren sini dengan di pendidikan di pondok-pondok biasa jauh berbeda Pak. Mungkin satu kampung Pak, dulu itu waktu sedang jaya-jayanya pondok pesantren Gading tahun 1988, saya satu kampung, satu desa yang mondok di sini ada 13 orang Pak. Satu kampung, satu desa ada 13 orang. Nah sekarang yang 13 orang itu yang di kampung cuma tinggal 4, yang lain rantau jauh semua, tidak tinggal di kampung lagi. Nah kami ini kembali bertemu di pondok pesantren Gading ini, alhamdulillah atas dasarnya saudara Nur Inayatun itu, anak Berlan itu ya, dulu nyebutnya Berlan dari Jawa Barat. Dia itu setelah kami berpisah bertahun-tahun tidak pernah ketemu, dia itu rajin setiap hari mencari alamat saya itu di mana, setiap sekolahan dicari namanya Ustadz Makmur itu di mana, ngajarnya di mana. Saya itu tidak ngajar, cuma ngajar anak-anak kecil setiap sore habis zuhur di madrasah diniyah, madrasah kampung Pak, bukan madrasah modern, bukan pondok modern, bukan, di madrasah kampung. Habis maghribnya ngajarin anak-anak kecil. Hanya itu saja kegiatannya saya sehari-hari. Tetapi ada perbedaan yang sangat besar di pondok pesantren modern Gading ini dibandingkan dengan pondok-pondok biasa Pak. Sebab di pondok biasa itu dulu saya kalau pelajaran bahasa Arab pasti jebol, pasti nilainya nggak pernah tinggi. Tetapi setelah mondok di pondok sini ternyata bedanya jauh lebih banyak daripada di tempat-tempat biasa. Jadi intinya marilah kita kembali hidupkan suasana pondok pesantren Gading Proya ini seperti di masa-masa yang lalu, agar kita bisa kembali menata di masa yang akan datang. Intinya hanya itu saja. Dan kami ini
sangat senang sekali bisa kembali berkumpul di tempat ini, seolah-olah kami kembali seperti saudara. Padahal kalau kita mengalami pendidikan di luar pondok pesantren, begitu keluar ketemu di jalan itu biasa-biasa saja. Tapi di sini kalau di pondok pesantren begitu kami keluar lama tidak bertemu, seolah-olah seperti saudara yang dekat sekali. Padahal waktu di pondok pesantren tidak akrab, biasa saja. Tetapi kalau di pondok pesantren begitu keluar dari pondok pesantren ini kembali bertemu, seolah-olah saudara dan kembali akrab. Itu hanya sekedar sambutan dari saya saja. Nah, kami ini dulu waktu di pondok pesantren ini dalam masalah khitobah, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, ya biasa saja, bisa tidak, ahli juga tidak, hanya sekedar pelengkap, bahasa Arab tidak bisa, bahasa Inggris tidak bisa. Tetapi setiap saat pelatihan khitobah mesti tampil terus, karena hanya menilai dari penampilannya saja aneh saja itu, nggak ada istimewanya gitu. Terutama logat Jawanya atau logat Teganya kan kelihatannya aneh, kelihatannya lucu, hanya itu saja. Ceramahnya nggak bagus. Di kampung juga saya nggak pernah ceramah seperti ini nggak pernah, karena nggak mau, karena nggak bisa sih ya. Ini juga hanya spontanitas, daripada tidak ada, udah asal bunyi saja, paham atau tidak sudah tinggal ngucap, diterima atau tidak, yang penting hati kita ucapan sudah keluar, udah tidak ada masalah lagi, tidak usah ambil pusing, udah. Sebab habis ini kita pulang ke rumah juga sudah nggak ada beban lagi, selesai seperti itu. Jadi kita ini kalau diminta yang sifatnya mendadak spontan kayak tadi, kamu ini nanti mewakili alumni ya, seharusnya siapa sih ini, nggak ada persiapan sama sekali. Apa saya ucapkan ya, saya duduk, untung ada waktu tadi, ada yang ceramah bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, ada yang ceramah atas nama kepala desa, sambil mikir nanti yang diucapkan itu apa itu, apa yang ada diucapkan ya, nggak ada ucapan sama sekali. Tapi kalau jauh hari ada persiapan, bisa meniru seperti mubalik besar bisa ya. Tapi kalau model dadakan kayak gini spontanitas, ya udah asal bunyi saja. Yang penting penampilan, udah mau diketawain silakan. Yang penting happy, yang penting gembira, udah. Yang penting bisa mewakili atas nama alumni. Tapi saya lihat muka-mukanya beda semua. Teman-teman saya yang dulu ini hanya berapa orang saja, yang lain maaf ya, saya nggak tahu ini. Tapi mungkin kali ini setelah ketemu kali ini di masa yang akan datang, mudah-mudahan bisa bertemu, bisa mempererat persaudaraan kita. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah sekedar sambutan dari saya. Umpama ada perkataan saya yang tidak berkenan atau ada kehilafan, ucapan saya yang tidak sopan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Pak Maulidi yang sudah spontanitas mewakili kita semua alumni Pondok Gading, dan saya tidak percaya kalau beliau itu tidak pernah khotbah, sangat tidak percaya. Tidak mungkin orang spontanitas yang semula tidak pernah khotbah bisa ngomong seperti tadi, tidak mungkin. Kalau orang yang tidak pernah khotbah sama sekali, itu berdiri di panggung saja itu sudah terkencing-kencing. Nah, tidak mungkin bisa. Jadi, dan alhamdulillah didikan di Pondok Gontor dan Gading menjadikan santri itu mampu berbicara di depan orang dengan PD-nya. Artinya ditunjuk dari ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, itu sudah biasa untuk berbicara di depan orang banyak. Itu salah satu keuntungan ketika kita menyekolahkan di Pondok Modern Gading. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambutan terakhir sebelum nanti kita mendengarkan taujih kuliah umum dari Ustadz Profesor Dr. Kiai Husnain Bey adalah
sambutan dari wakil IKPM kepada Ustaz Haji Amir Ma'ruf SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram yang kami muliakan, Bapak Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Husnan B. Fanani MA. Dia juga pernah ngajar, Ustaz, pernah ngajar. Ya, saya dulu ngantukan sampai sekarang. Tapi kalau beliau ngajar saya tidak bisa ngantuk. Luar biasa. Yang saya hormati pula para pimpinan Pondok Gading Roya, yayasan dan juga pengurusnya, alumni Pondok Gading juga yang saya hormati, sesama alumni Gontor yang saudara saya ini, ada Sarjana, Zakaria, Samsudin, Tasmono, dan dari semua yang saya hormati. Saya dikasih waktu 5 menit, mestinya sampai zuhur. Nanti Ustaz Husnan Fanani sampai maghrib, mestinya. Saya sampaikan Bapak Ibu, saya adalah Ketua IKPM Banyumas 2 periode. Saya nggak tahu nih mau diperpanjang apa enggak. Mestinya kalau diperpanjang 3 tahun saya mau cawe-cawe. Karena saya harus menyelamatkan proyek-proyek agar tetap selamat. Ini bukan proyek IKN atau kereta api cepat yang mana gue pikirin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini hanya sedang tahadus binikmah. Kehadiran Ustadz kami Profesor Dr. Haji Husnan Fanani MA adalah merupakan keberkahan bagi kami KPM. Karena apa? Sebelumnya hadir pula Ustadz Abdul Sahal, hadir pula kemarin keluarga besar Imam Sarkasi waktu pernikahan bungsunya Ustadz Abbas juga hadir, dan sekarang beliau hadir, dan merupakan semua adalah keluarga Trimurti. Ini tidak kebetulan, pasti Allah sedang menuntun ke sini. Karena apa? Di Pondok Gading adalah orang hebat-hebat dan sakti-sakti. Kenapa demikian? Pondok Gading ini sudah mati 20 tahun. Ibarat orang sudah menjadi tulang belulang. Dan maaf, Pak Haji Tusiran, Pak Mani, Pak Munjirin, Pak Salido, mereka orang-orang yang menghidupkan setelah kematiannya. Tidak semua Nabi dan Rasul, hanya Nabi Isa yang dikasih izin menghidupkan orang. Nah, ini ada manusia yang mampu menghidupkan pondok, hebat dan sakti. Bukan kebetulan Ustaz antum datang ke sini, tapi mereka adalah di sini orang hebat-hebat. Dan kami terakhir adalah sangat bersyukur bahwa kami bagian dari alumni Gontor. Dan maaf, Pondok Gading tidak bisa terlepas dari Pondok Gontor karena mereka adalah para santri-santri alumni Gontor. Salah satu kelebihan alumni Gontor adalah senangnya bertajamu saja. Tajamu, silaturahim senang. Saya angkatan 89, 1 tahun kumpul 2 kali, 1 di Padang Panjang, kemarin di Trawas Mojokerto, 2 kali. Dan yang hadir dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai dari Mesir datang.
senang bertajamu, senang silaturahim, dan nyaman. Di antara kita tidak ada, maaf ya, saling menghormati, berlebihan, tidak. Kita setara. Dan saya yakin itu bukan kebetulan, tapi itu adalah nilai-nilai dan pendidikan Trimurti. Dengan kuatnya silaturahim dan tajamunya ini menjadi modal kebangkitan peradaban Islam, dan mudah-mudahan Gading bagian daripada itu. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Ustaz Haji Amir Ma'ruf SHG mewakili KPM Banyumas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada acara inti kuliah umum tentang kependidikan dan pesantrenan yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Kiai Haji Usnan B. Fanani MA. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum absen mendengarkan tausiah taujih beliau, sekaligus untuk menyuburkan hati kita, untuk menyemangati kita, wabil khusus adalah kita alumni, karena ini adalah reuni akbar, bersama bertekad untuk kembali menghidupkan pondok kita tercinta ini dengan daya upaya apapun yang kita punya. Kita punya dana, kita berikan dana. Kita punya depan kita akan ada generasi-generasi lulusan Pondok Gading yang mampu membimbing masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan bersama kuliah nyuwun diakhiri dengan doa. Waktunya terserah antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidaina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan, saya hormati para sesepuh, para asatid di sini, banyak senior-senior saya di sini, para sesepuh, guru-guru saya juga di sini, juga ada teman-teman Bapak pimpinan pondok, Bapak Ketua Yayasan, Pak Kiai Abdul Fattah, Bapak pimpinan pondok, Pak Kiai Abdul Malik, dan semuanya saja para pengurus pondok pesantren Gading Kroya, bapak-bapak, teman-teman semuanya, senior-senior dari alumni Pondok Modern Gading Kroya, dan tentunya IKPM, alumni Pondok Modern Gontor, ibu-ibu dan para asatizah, anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati atau santriah Pondok Gading Kroya. Alhamdulillah pada hari ini ternyata sampai juga saya di sini. Terus terang ini yang pertama kali saya ke Kroya ini, dan tentunya ini kebahagiaan buat saya juga, keberkahan buat saya juga, karena benar-benar ini menjadi bagian yang penting di tahun-tahun ini.
saya kemarin juga dalam konteks paket perjalanan panjang. Jadi dari tanggal 2, hari ini tanggal berapa ya? 9. Dari tanggal 28 saya ke Banjarmasin, Kalimantan. Di sana juga saya keliling ke beberapa tempat, ke pondok-pondok pesantren, pondok pesantren Al Jauhar, pondok pesantren semuanya pondok pesantren alumni Gontor, dan ada beberapa pondok-pondok pesantren tradisional juga, pondok pesantren lokal, dan juga ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Banyak alumni-alumni, banyak teman-teman bertemu di sana. Kemudian pulang sehari di Jakarta, sampai di Jakarta itu sekitar tanggal 2, tanggal 3. Kemudian langsung berangkat ke Sumatera Barat. Di sana kumpul teman-teman alumni 94 seperti yang diceritakan. Alumni 94 kumpul di Sumatera, di Padang. Mereka ingin ziarah, jadi melihat perjalanan, nampak tilas perjalanan pimpinan pondok kita, Trimurti, pendiri pondok itu, ketika di Sumatera. Nah, saya diundang untuk menjelaskan beberapa tempat di sana yang terkait dengan Kiai Zainuddin Fanani dan Kiai Imam Zarkasi ketika di Palembang, di Sumatera bagian selatan, di Lahat, Prabu Mulih, Pagar Alam, Batu Raja, Lubuk Linggau sampai Bengkulu. Kemudian kita di Sumatera bagian tengah ke Sumatera Barat atau Minangkabau, itu di sana ada Tawalib, Ilmiah Putri di Padang Panjang, Normal School, Quick School di Padang, dan ngumpul terakhir kemarin di Payakumbuh, di tempat atau di makamnya atau di tempat Pak Kiai Zainuddin Fanani menikah dan makam dari Ibu Zainuddin Fanani di Payakumbuh. Dari sana terus saya ke Pekanbaru, ke Riau. Di Riau, di Pondok Pesantren Gontor Putri 7. Nah, dari sana, di sana kita bertemu dengan berbagai macam atau berbagai macam alumni dari mana-mana, ya, dari Sumatera bagian timur, selatan, barat, dan Kepulauan Riau, kemudian pondok-pondok pesantren dan para santri, wali santri yang ada di Riau. Nah, sorenya saya pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta jam 5:30 sore. Dari bandara langsung saya ke Gambir. Saya cari kereta ke Kroya yang jam 9 naik Nurjaya. Sampai di Kroya tadi malam jam 2:30, setengah 3. Jam 3-an gitu kan ya. Ya alhamdulillah, sampailah saya hari ini berdiri di panggung ini dengan keadaan sehat walafiat, dan saya senang sekali karena ternyata luar biasa di sini juga banyak alumni-alumni, senior-senior saya, teman-teman, yang tentunya ini adalah bagian penting di tahun-tahun menjelang 100 tahun Pondok Modern Gontor, di tahun-tahun menjelang 1 abad Pondok Modern Gontor. Pondok Modern Gontor itu lebih tua ternyata daripada Republik ini.
Pondok Pesantren Gontor itu lahir jauh sebelum Republik ini lahir. Pondok Pesantren Gontor itu juga bagian atau kawah candra di muka untuk orang-orang yang mengisi kemerdekaan tahun 45 itu. Ternyata Pondok Pesantren Gontor juga menciptakan alumni-alumninya tidak hanya sekedar lulus atau lepas dari Pondok Pesantren Gontor, tapi dia benar-benar memfokuskan bahwa nanti ketika Indonesia merdeka diisi oleh alumni-alumni Pondok Pesantren Gontor yang memiliki kesiapan menjadi orang-orang yang bebas dari penjajahan, bebas dari ketidakadilan, bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kebodohan, bebas dari kepapaan, dan bebas dari ketidaksejahteraan. Jadi memang luar biasa Trimurti itu, guru-guru kita itu cara berpikirnya jauh ke depan. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kalau saya disuruh bercerita tentang Pondok Pesantren Gontor, berarti kita bercerita tentang sejarah. Jadi kalau saya bercerita mungkin nanti agak lama ini. Saya minta bisa dibikin mungkin bisa dibikin berapa sesi. Mumpung sekalian bisa di sini kan gitu. Sebetulnya saya juga saya bukan berarti saya lebih tahu, bukan berarti saya itu lebih pintar, bukan berarti saya lebih mengerti tentang pondok, Bapak, tidak. Tapi ada beberapa hal yang memang saya dalami tentang Pondok Pesantren Gontor, karena master saya, S2 saya ketika di Belanda dulu juga itu tentang pesantren, tentang Gontor. Jadi banyak beberapa referensi yang tidak pernah saya dapatkan di Gontor, di Indonesia, dan saya dapatkan di Belanda. Ternyata Belanda walaupun dia menjajah kita, tapi Belanda itu juga menyimpan banyak hal-hal penting dari kita. Di antaranya adalah cerita tentang Pondok Pesantren Gontor, di antaranya cerita tentang Trimurti, di antaranya adalah cerita siapa itu Trimurti, di antaranya cerita bagaimana itu yang namanya Tegal Sari, ya, Tegal Sari, Pondok Tegal Sari, Cikal Bakal, pondok-pondok besar di Jawa. Tegal Sari itu adalah pondok pesantren termasuk yang tertua, yang menghasilkan tokoh-tokoh. Ya, 1883 lahir seorang H.O.S. Cokro Aminoto. H.O.S. Cokro Aminoto menjadi santri. Kebetulan dia orang Madiun dan masih keturunan keponakannya Ki Ageng Hasan Besari, Tegal Sari. Ini saya ceritakan bukan dari Gontor, dari Tegal Sari ini. Kemudian di samping di H.O.S. Cokro Aminoto yang juga belajar di sana, tokoh-tokoh diantaranya Hamengkubuwono keempat, yang uzlah yang kita sebut Pangeran Diponegoro, itu juga santrinya di Ageng Besari itu, Tegal Sari. Terus siapa lagi? Rogo Warsito, Bujangga Jawa, beliau juga adalah santrinya Hasan Besari. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian menelurkan juga murid-murid yang luar biasa. Generasi kemudian setelah Ki Ageng Hasan Besari, putra beliau Hasan Besari. Hasan Besari ini punya anak Nyi Khalifah Besari, perempuan. Ternyata Nyi Khalifah Besari ini dikawinkan kepada santrinya. Santrinya ini ternyata dari Cirebon, seorang anak dari penghulu kesepuhan Cirebon, namanya Ki Jamaluddin, Kiai Jamaluddin. Dia ini penghulu kesepuhan Cirebon, punya anak namanya Sulaiman Jamaluddin.
Sulaiman Jamaluddin ini disuruh nyantri ke Tegal Sari. Ternyata pinter, bagus anak ini, dan dijodohkan, dinikahkan kepada anaknya Hasan Besari yang bernama Nyi Khalifah Besari. Kemudian disuruhlah mereka tinggal di selatan Tegal Sari 3 km di sebuah tempat desa yang penuh dengan kemaksiatan desa itu. Makanya disebut desa itu nggon kotor. Nggon kotor, Bu. Madon, minum, madat, main, maling. Pokoknya tempat orang molimo. Nah, Sulaiman Jamaluddin bersama Nyi Khalifah membuat sebuah pendopo kecil, dan dia babat alas di sekitarnya, mencoba untuk membuka sebuah pengajian majlis. Anak-anak di sekitarnya diajak ngaji, diajarkan agama dan sebagainya. Kemudian lama kelamaan mulai banyak sampai dibukalah sebuah pengajian majlis taklim yang bernama Darussalam. Kalau daerah situ enggon kotor, maka pondok itu atau majlis itu dinamakan Darussalam. Darussalam berarti rumah keselamatan, tempat yang baik, tempat yang salam, yang damai, rumah yang damai, tempat yang damai. Bapak Ibu sekalian, tidak sampai di situ. Kemudian Sulaiman Jamaluddin dan Nyi Khalifah juga mencoba untuk menata kehidupan di lingkungannya. Maka beliau berdua menjadi orang yang sangat dihormati di sini. Ini jauh sebelum abad ke-20. Jadi ini awal-awal abad 19, Bapak Ibu sekalian. Ini di tahun 1870-an sampai 1890-an. Karena kita perlu tahu, kita perlu ingat, Sulaiman Jamaluddin punya anak bernama Arham Anom Besari yang meneruskan perjuangannya. Arham Anom Besari punya anak lagi namanya Santoso Anom Besari. Santoso Anom Besari ini punya anak 7 orang. Di tahun 1925-1926 Santoso Anom Besari ini sakit-sakitan, Pak. Maka madrasah atau pondok yang ditinggalkan oleh kakeknya Sulaiman Jamaluddin dan oleh bapaknya Arham Anom Besari ini terbengkalai. Hampir mati pondok itu, hampir mati. Jadi jangan heran kalau ada pondok yang hilang, mati, tenggelam, mati, suri, hidup lagi. Nggak usah heran, biasa. Tapi dia tidak akan mati terkubur dan mendapatkan batu nisan di atasnya. Tidak. Kalau Allah selalu menjaganya. Dia adalah tempat di mana membangun sebuah peradaban akan terus bergulir. Peradaban itu adalah kehidupan. Dan Islam diturunkan ke bumi ini untuk menata kehidupan. Jadi kalau kita berislam, kalau kita beragama, berarti kita sedang menata kehidupan kita di bumi ini atas nama Allah, sesuai dengan undang-undang Allah bernama Al-Quran, sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang bernama hadis-hadis Nabi, sunat Rasulullah. Itulah kehidupan. Jadi agama gak perlu lagi, Pak, di akhirat nanti. Al-Quran gak perlu lagi di akhirat nanti. Kalau kita udah kiamat udah selesai, gak perlu lagi ya. Gak betul namanya agama, Al-Quran gak perlu, karena kita memang diturunkan itu di dunia agar kita selamat di akhirat. Bapak Ibu sekalian, nah saya kembali ke Gontor tadi. Maka Santoso Anom Besari sakit-sakitan hingga meninggal.
meninggal di awal-awal 1926. Itu Bu Sudarmi, ya, Bu Sudarmi itu suaminya, istrinya Pak Santoso Anom Besari, itu khawatir pondok ini habis hilang. Pak Lurah tadi mana Pak Lurah? Tadi ada siapa camat ya? Oh, mewakili. Mewakili waktu. Iya. Yang tanah 18.000 gitu. Wah, gitu ya. Pak, kalau memang itu milik pondok nggak kemana-mana Pak. Ya, dia akan tetap di situ. Dan kalau itu milik pondok, milik kita, milik umat, sudah diwakafkan, mau dipakai sama siapa? Orang sakit entah yang memakai tanah itu. Betul nggak Ustaz Amin? Tuh. Yakin Pak bahwa in tansurullah yansurkum yustabit aqdamakum. Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Sudarmi, istrinya Bapak Santoso Anom Besari, ya, itu sangat prihatin ngelihat pondok, ngelihat madrasah atau pondok atau majelis itu hampir mati Bu di Gontor itu. Namanya Darussalam. Kemudian beliau bilang sama anaknya yang pertama, beliau punya anak 7 orang. Ya, 7 orang. 7 orang ini yang pertama Pak Soekarto, dia lurah sekaligus bergaul dengan masyarakat, memimpin masyarakat. Terus yang 1, yang 2, 3, 4 itu perempuan. Terus yang 3 itu baru laki-laki lagi. Toh, kata Bu. Toh, dia Bu. Ini Bu Sudarmi ngomong ke Soekarto nih. Piye pondok kita? Dia piye Bu? Aku ya iso Bu. Ki masyarakat lah aku ya. Ngurusi masyarakat. Oh itu mau 5 itu masih banyak Bu. Lah kita masih harus begini. Jadi saya nggak bisa konsen ngurusi anak-anak, ngurusi madrasah, nggak bisa konsen ngajar Bu. Tapi ya Bu. Lah iya ya toh. Gini. Bo, ya kamu pergi. Toh kamu pergi ke Siwalan Panji Sidoarjo. Jemput adikmu yang namanya Sahal. Dia anak laki-laki tertua setelah kamu, kata Bu Sudarmi. Ya, terima kasih. Panggil saudaramu itu, namanya Sahal, itu Sahal. Panggil dari Siwalan Panji, suruh pulang, suruh ngurus pondoknya, suruh ngurus majelisnya, suruh ngajar adik-adiknya, anak-anaknya. Maka tahun 1926 Pak Sahal pulang dari nyantri di Siwalan Panji di Sidoarjo. Tahun 26 itu beliau bersama-sama dengan kawannya bernama Hasyim Asyari pulang. Ya. Kalau ada yang bilang, oh enggak, Gontor itu Muhammadiyah, ya siapa bilang? Enggak, karena NU belum ada pada waktu itu. Ya, Muhammadiyah itu 1912, NU baru 26 kan. Pulang Pak Hasyim Asyari bersama Pak Sahal. Pak Sahal pulang ke Gontor, Pak Hasyim Asyari pulang ke Tebuirang, ke Jombang. Hasyim Asyari kemudian meneruskan pondok bapaknya sekaligus membuat sebuah organisasi jamiah bernama Nahdlatul Ulama. Sementara Pak Sahal melanjutkan atau membuat kembali, menghidupkan kembali pondok Renggadi, pondok Gontor lama. Pondok lain toh kemarin, ngantem toh, sampai naik mengontok, boleh seperti Pak Sahal gitu antum seperti Pak Sahal balik susah, memang susah, nggak ada uang, memang nggak ada uang. Jangan hari ini kita lihat
Gontor itu 100 tahun baru bisa seperti itu. 100 tahun Pak, itu pun masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak tikusnya, masih banyak garongnya, masih banyak kampretnya, masih banyak cebongnya. Betul nggak Ustaz Hamid? Betul. Gontor yang 100 tahun itu pun belum berarti sempurna. Mohon maaf saya ngomong seperti ini, karena itulah kenyataan, nggak boleh ditutupi. Kan begitu. Kulil haqqo walau kana murron, benar. Walaupun itu bagian dari saya. Kalau saya bilang jelek, jelek. Kalau saya bilang bagus, ya bagus. Nah, bapak-bapak, para sesepuh, kemudian Pak Sahal pulang meneruskan pondok itu 10 tahun. Pak Sahal sendirian Bapak, usianya baru 25 tahun, belum ada Trimurti. Ingat, tahun 1926 itu belum ada Trimurti, baru Pak Sahal sendiri meneruskan pondok lama, pondok Gontor lama yang hampir mati ditinggal bapaknya Santoso Anum Besari. Tahun 26 Pak Manani masih ngaji, masih belajar di mana-mana, di Jamsaren di mana-mana, sampai di Solo dan sampai di Muallimin di Jogja. Pak Manani itu seorang organisatoris, adiknya Pak Sahal itu. Beliau juga masih berorganisasi di mana-mana di Muhammadiyah. Kalau itu di Muhammadiyah Muallimin di Jogja. Pak Manani lahir 1905. Tahun 26 berarti usianya baru 21 tahun. Sementara Pak Zarkasi, adiknya yang paling kecil, itu lahir 1910. Pada tahun 26 beliau baru 16 tahun. 16 tahun itu seperti anak santri Pondok Gading yang kelas 3 mana tadi itu yang pakai bahasa Arab tadi loh. Saya 16 tahun, sekitar 16 tahun itu Pak. Seumur itu Pak Zarkasi masih ngantri. Jadi tahun 26 itu belum ada yang namanya Trimurti, baru Pak Sahal pulang. Pak Sahal yang berjuang bagaimana mengembalikan anak-anak itu bisa datang lagi ke pondok itu. Dia beli ke pasar Legi di Ponorogo itu, beli mercon. Mercon. Dia sebelum maghrib, pada asar itu dia pasang mercon. Itu anak-anak sekitar desa Gontor itu pada lari, ada apa, pada lari datang, lari masuk lagi, datang, ada apa, enggak, Pak Sahal sedang masang kasar. Sampai di sana anak-anak ngumpul, Pak Sahal membawa itu, ambil genderang, tabuh, Pak Sahal punya sahabat ini, saya lupa namanya, bapaknya Pak Sirman ya, itu punya apa namanya, orkestra itu namanya ya, brass. Jadi kalau di Jakarta namanya tanjidor ya. Wah, terus Pak pakai orang anak datang ramai, apa gitu kan. Setelah itu dia ajak ngumpul, dinasihati belajar agama. Luar biasa. 10 tahun madrasah itu menjadi besar. Tarbiyatul atfal. Ya. Tarbiyatul atfal. Kemudian muncul lagi madrasah baru, Sulamul Muallimin, Sulamul Muta'allimin, Sulamul Muallimat, Sulamul Muta'allimat. Itu seperti sanawiyah aliyah. 10 tahun berkembang pesat.
bahkan punya cabang di mana-mana. Itu tadi bapaknya Pak Sirman, dan Pak Sirman itu mendirikan di Ngumpang menjadi besar. Di Gandu ada Pak Mahfud Al-Iman dulu. Iya, Pak Mahfud Hakim, bapaknya Pak Mahfud Hakim dan Pak Mahfud Isni itu di sana. Di Mambil Pak Samsul Haji Abdan membangun madrasah juga. Jadi banyak cabang-cabangnya, bahkan sampai kemana-mana, sampai keluar dari Kecamatan Lara sampai ke Ngabar. Pak Brahim membangun Ngabar itu, Wali Songo itu tadinya madrasah Tarbiyatul Atfal dan Sulamul Mu'alimin seperti Gontor, sampai ke Ponorogo kemana-mana semuanya luar biasa itu, terkenal. Mbah Sahal itu terkenal 10 tahun Pak, sangat besar sekali. Sepulangnya Pak Sahal dari ngantri di Siwalan Panji. 10 tahun kemudian tahun 36 Pak Sahal mulai memanggil adiknya yang bernama Fanani, Zainuddin Fanani dari Sumatera. Begitu juga Imam Zarkasi. Tahun 36 Pak Fanani itu berusia 31 tahun. Sementara Pak Zarkasi berusia 26 tahun. Ingat, Pak Zarkasi 1910, Pak Fanani 1905, Pak Sahal 1901. Disitulah mereka bertemu. Di Gontor mereka bertemu, bicara bertiga. Dek, aku ini Ustaz, saya sudah manfaatkan 10 tahun saya ini untuk hidup saya ini, untuk pondok, untuk Tarbiyatul Atfal kita, untuk Darussalam, kata Pak Sahal. 10 tahun ini alhamdulillah sudah muncul cabang-cabang di mana-mana dari pondok kita ini. 10 tahun ini santri kita banyak, kan di kita ada madrasah kan, ada madrasah sampai hari ini itu tidak pernah hilang Tarbiyatul Atfal. Jadi apalagi, ayo bagaimana kita bisa membangun lagi yang lebih baik? Apalagi kita sudah ajarkan semuanya, agama ini itu segala kita ajarkan. Apa kata Pak Fanani? Pak Sahal, ini sudah bagus Pak, ngapain harus dirubah? Gak usah dirubah, kata Pak Fanani. Jadi gak usah dirubah, biarkan, diteruskan. Gimana Pak Sahal? Iya, diteruskan saja. Kemudian kalau mau kita membuat sesuatu, bukan kalau mau, kita harus membuat sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Yang baru adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu Nun sewu Ustaz, biar nanti ceritanya lebih lama, antum sambil enggak, jangan. Kalau saya duduk tidur saya. Lo tenang. Biasanya saya jalan-jalan malah. Iya, karena ini kan kalau ada wireless saya bisa jalan-jalan. Ada wireless. Jadi saya nggak di panggung aja. Kita bisa dialog gitu loh Pak. Ya. Tes. Nah, jadi saya teruskan. Jadi Pak Sahal bilang, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kamu bawa dari sana, dari Sumatera, apa yang bisa kita selesaikan, apa yang kita bisa berikan buat pesantren kita, buat madrasah kita. Kepada Pak Fanani dan kepada Pak Zarkasi. Pak Fanani pada waktu itu ya tahun 25-26 beliau sudah berangkat ke Sumatera, diutus oleh Muhammadiyah Jogja bersama 2 orang kawannya, yaitu Buya Hamka dan Ahmad Malik Siddiq. Bertiga dia diutus ke Sumatera. Pak Fanani diutus ke Sumatera bagian selatan, Palembang, ya, Palembang,
Pagar Alam, Lahat, Lubuk Linggau, Bengkulu untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Sumatera bagian selatan. Sementara Buya Hamka diutus ke Sumatera bagian utara, Aceh, Medan, dan Padang Sidempuan. Dan Malin Ahmad Siddiq dia menyebarkan dakwah dan membangun Muhammadiyah di Sumatera bagian tengah, yaitu Riau, terus lagi Minangkabau dan Jambi. Ya, jadi Pak Padang itu sudah menjadi dai, atau kalau kita sekarang guru pengabdian, ya, menjelaskan tentang pentingnya pergerakan, menjelaskan tentang pentingnya bangkitnya umat Islam, menjelaskan bagaimana kita menuju sebuah kemerdekaan. Ingat Pak, tahun 1924, 2 tahun sebelum beliau berangkat, itu kehancuran atau keruntuhan kekhilafahan Islamiyah Turki Ottoman. Kekhilafahan Islamiyah tahun 24 runtuh. Orang bingung, umat Islam dunia itu mencari siapa lagi pemimpin dunia umat. Maka muncullah gerakan Pan-Islamisme yang menyatukan lagi umat Islam. Nah, di antaranya di Indonesia gerakan itu muncul di ormas-ormas yang memiliki gerakan-gerakan sosial, pendidikan, sosial, yatim piatu, kesehatan dan sebagainya. Di antaranya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah 1912, Al Khairat itu lebih tua lagi tuh, tahun 1908, ya, Jamatul Khairat. Udah gitu terus ya kemudian ada juga Budi Utomo. Budi Utomo itu kan bukan gerakan Islam tapi gerakan nasional, ya. Tapi yang Islam yang benar-benar memiliki gerakan-gerakan yang merupakan Islam itu adalah seperti Muhammadiyah. Kemudian tahun 26 muncullah Nahdlatul Ulama, ya. Jadi Nahdlatul Ulama yang paling belakangan. Jadi kenapa kok ke Muhammadiyah ya Gontor itu? Kalau Trimurti kenapa ke Muhammadiyah? Karena yang ada yang Muhammadiyah pada waktu itu, belum ada NU. Jangan salah itu, jangan, enggak. Gontor tetap di atas dan untuk semua golongan. Jadi seperti saya di keluarga saya, bapak ibu saya nggak memaksakan saya untuk nggak boleh kunut, enggak. Saya kunut aja. Kalau saya mau bikin selawatan di rumah, selawatan aja, nggak ada yang mau protes tuh, misalnya gitu. Ya. Ayah saya tahun 2017 wafat, meninggal. Saya bikin tahlilan di rumah, tahlilan aja, kenapa memangnya? Cuma sampai sekarang kalau sholat Idul Fitri itu selalu ikut Muhammadiyah, ya kan? Karena Muhammadiyah itu yang paling cepat puasanya. Jadi ibu-ibu tuh nggak repot gitu loh Pak, masaknya tuh nggak susu-susu loh, ya kan? Belanja udah gitu. Jadi kayak Lebaran kemarin, nah saya pasti Lebaran ikut ibu saya. Ibu saya itu ikut Muhammadiyah kan gitu ya. Ya saya ikut Lebaran lah. Nah, saya udah nggak puasa, saya ikut Lebaran berhalal bihalal. Tapi besoknya saya diundang disuruh khutbah saya. Ya khutbah lagi saya sholat. Jadi anak Gontor tuh bagus Pak. Kalau misalnya bisa 2 kali khutbah itu 2 amplop. Bapak Ibu sekalian, nah itu kelakar aja. Jadi Pak Panani pada waktu itu pulang dari Sumatera, ya. Pak Zarkasi pada waktu itu juga pulang dari Sumatera Tengah, ya. 36 mereka pulang, ya. Sampai di Gontor bertiga mereka bertemu. Pak Panani bilang, Pak Sahal, ini pondok jangan dibubarkan, kita teruskan nih.
Bahkan kita buat sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Saya sudah menulisnya dalam sebuah buku. Buku itu berjudul Pedoman Pendidikan Modern, kata Pak Farani. Buku Pedoman Pendidikan Modern itu ditulis oleh beliau dan dicetak tahun 34. Tahun 34. Ya, ditulis oleh Pak Manani di Palembang. Yang membantu penulisan, yang membantu mengeditnya adalah Pak Imam Zarkasi pada waktu itu di Palembang. Isi buku itu adalah integralitas pendidikan. Nah ini kita masuk Pak, masuk apa, bagaimana, kenapa, dan apa pentingnya kuliatul muallimin al-islamiyah. Buku itu menjelaskan tentang 3 proses pendidikan yang diintegralkan, 3 proses pendidikan manusia yang dijadikan satu. Apa ya? Saya menentukan apa ya? Pak, kalau punya anak perempuan rambutnya panjang, si ibu biasanya ibu ngapain buat rambutnya itu? Waktu kecil belum berjilbab itu dikepang Pak, ya kan ya? Dikepang atau di buntut kuda diikat gitu, atau di apa sih namanya itu? Ya dikepang ya. Dikepang itu kan harus 3 dah. Gini ya 3. Jadi 3 pokok pendidikan manusia itu dikepang. Dikepang, dijadikan satu atau diintegralkan, diintegrasikan, dijadikan satu tempat. Bu, ibu melahirkan anak laki atau anak perempuan. Pasti anak itu pertama Bu, ketika keluar dari rahim ibu itu langsung disaut oleh suster dan diberikan ke bapak. Betul Bu? Kenapa diberikan ke bapak? Kenapa diberikan ke bapak Bu? Kita punya anak nih, laki-laki atau perempuan, begitu melahirkan, bro, itu keluar dari rahim ibu, terus dipotong itunya, udel-udelnya itu, pusernya, dibungkus, terus diserahkan ke bapak. Dan kenapa itu Bu? Diazankan dan diikomahkan agar anak ini terus mendengarkan asma Allah di kanan kiri telinganya selama hidupnya, tidak mendengarkan sesuatu yang lebih besar dari asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja Bu ya. Dari mulai lahir anak itu sudah kita didik untuk mendengarkan asma Allah, padahal dia belum mengerti. Kemudian setelah bersih, anak itu diberikan kepada ibunya. Pertama kali juga ibunya menyusui. Masya Allah nak, lega hati saya sudah melahirkan kamu nak. Ya tuh ya, ditaruh di atas dada ibunya. Ya kan? Si anak itu ya baru keluar kan, udah bersih. Apa yang dilakukan si anak? Si anak itu langsung dari pentil ibunya, betul Pak? Nyari tetek ibunya. Terus ibunya, oh anak mau makan ya, dibuka. Bismillah. Diajarkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim kepada si anak tadi. Padahal dia belum ngerti itu anak Pak. Langsung si anak jakot, tok. Betul Bu? Insting. Pendidikan pertama bagi manusia adalah rumah, ibu dan bapak. Betul. Kemudian anak itu dibawa ke rumah, diajarkan mulai dewasa. Nah, kalau tidur baca doa, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Nah, kalau masuk kamar mandi itu baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Nah, kalau mau pakaian baca doa, keluar
bercermin baca doa. Nah, kalau mau pergi keluar salim sama bapak dan ibu, baca doa, salim. Nah, makan jangan berdiri, makan duduk, minum duduk, baca doa. Kalau mau balik lana, berdoa. Anak itu ruh dan jiwanya diasah dan dididik oleh ibu dan bapaknya di rumah. Anak itu diajarkan kesehatan, Bu, dimandikan setiap hari, pagi sore. Jangan lupa nak sikat gigi pagi malam sebelum tidur, betul Bu? Dikasih makanan yang bagus-bagus supaya anak itu cepat besar, pertumbuhan tulangnya, pertumbuhan tubuhnya. Dikasih minum susu apa namanya? Ya, bukan ASI lagi Pak kalau udah mulai besar. Nah ini itu adalah pendidikan rumah. Al-madrasatul ula wal bait. Pendidikan rumah ini penting. Di situ dididik ruh dan jiwa. Di situ dididik kesehatan. Ruh dan jiwa dididik memunculkan budi pekerti, akhlakul karimah dan budi bahasa. Budi pekerti dan budi bahasa dijadikan satu menjadi berbudi tinggi. Kemudian diajarkan dia itu sehat badannya, jasmaninya sehat di rumah, menjadi anak-anak yang sehat, berbudi tinggi, berbadan sehat. Kemudian anak itu dibawa ke sekolah, Ibu, ke TK, ke PAUD, kemana di sekolah. Anak-anak ini diajarkan ada bola itu bundar seperti matahari. Yang bundar itu hanya dua, matahari dan bulan. Diajarkan hitung-hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Diajarkan bagaimana itu ada warna merah itu mawar, warna kuning itu adalah daun-daun kering, warna hijau adalah daun-daunan dan sawah, langit berwarna biru, awan berwarna putih. Anak itu diajarkan otaknya diasah, berpengetahuan luas. Itu di madrasatusan sekolahan, ya Bu ya. Jadi madrasatul ula tadi rumah mengajarkan akhlak dan budi bahasa, ruh dan jiwa dan jasman, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Ini adalah sekolahan otaknya, kognitifnya. Kemudian setelah itu anak-anak itu bermain sore-sore hari. Dia bermain bola, bermain ini, bermain itu. Kalau di Gontor itu bermain sepak bola, di Gontor tuh ada klub-klubnya ya Pak ya. Putra Remaja, Darussalam, Dharma Jaya, Meteor. Ya, ya. Dharma Jaya, apalagi basket ada Exotic, ada Venus, ada Toyoko Hartop. Ya. Kenapa kok ada klub-klub olahraga, terus ada pramuka kita ada POT 1, POT 2, POT 3, saling bersaing pertandingan. Ada muhadoroh, ada perlombaan muhadoroh itu apa namanya, pidato. Kenapa kok kita diajarkan untuk bertanding? Kenapa kita diajarkan berkompetisi? Ya, itulah kemasyarakatan. Kita diminta untuk bisa bergaul, kita diminta untuk bisa menjadi orang yang sportif, yang kalah dan juga yang bisa menang, yang bisa memimpin dan bisa dipimpin. Pendidikan ketiga adalah kemasyarakatan. Nah, ketiga pola pendidikan ini, pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan pendidikan kemasyarakatan dijadikan satu. Pak Madani bilang kita integralkan menjadikan satu. Yang satu ini kita openi 24 jam, dilihat, digugu, diperhatikan, diberikan contoh, dikontrol 24 jam. Karena anak-anak dari umur SD, tamat SD sampai sekolah menengah atas
selesai itu adalah anak-anak yang pancaroba, Darul Murahaqah. Kalau dia kita lepas, maka lepaslah dia, liarlah dia. Jangan heran Bapak, Bu, dilihat di televisi, di berita itu ada anak-anak tawuran, ya, bawa parang, bawa celurit, bawa apa, anak-anak tawuran dulu. Terus ada geng-geng motor, ya, belum lagi ada ketangkap itu narkoba apa segala macam. Rata-rata dan kebanyakan itu anak-anak SMP, SMA, Pak. Kenapa? Mereka sedang mencari jati diri, sedang mencari jati diri, sedang mencari dirinya. Kalau di usia-usia itu Darul Murahaqah dari tamat SD sampai SMA kita jadikan sebuah tempat, dijadikan satu di sebuah tempat, mengaji di situ, dididik akhlaknya di situ, dididik kemandiriannya di situ, dididik untuk sportivitasnya di situ, dididik untuk peka terhadap keadaan di situ, dididik untuk menjadi manusia-manusia yang tahu arti kehidupan dia di situ, dididik menjadi manusia-manusia yang mengerti tentang cara hidup ya di situ, dijadikan satu. Itulah yang disebut Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Bukan hanya daras, bukan hanya kurikulum. Kalau daras kurikulum sudah cukup, sudah selesai. Di Tarbiyatul Atfal sampai Sulamul Muallimin, Sulamul Muta'allimin sudah selesai. Yang kita butuhkan adalah karakter manusia. Kuliatul Muallimin itu tidak hanya mengajari agama, memberikan pelajaran agama, tapi kita mengajari bagaimana cara hidup beragama, menjalani kehidupan, membawa kehidupan, membangun kehidupan, memberikan kehidupan, dan menata kehidupan masa depan. Jadi anak-anak kita yang tamat KMI adalah anak-anak yang akan mengisi masa depan Indonesia ketika Indonesia merdeka. Itu Pak Fanani bicara begitu ke Pak Sahal. Terus apa kata Pak Sahal? Itu siapa yang ngopeni? Sopo Pak Fanani yang ngopeni? Apa kata Pak Fanani? Iki loh, Zarkasi. Pak Zarkasi ini tahu persis apa yang saya tulis karena dia membantu saya mengeditnya, dan dia sudah mencobanya di Sipirok, Sumatera Utara, di pondoknya Mahmud Yunus, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah pertama. Jadi KMI, sistem KMI itu murni Pak, murni genuine, punya Trimurti, bukan punya siapa-siapa, Trimurti. Maka setelah itu nih ada 3 bangku seperti ini. Yang satu Pak Sahal, Pak Sahal ini saudara. Ya, yang satu Pak Padani, yang satu lagi Pak Zarkasi. Bertiga mendengar itu, Pak Sahal terus merenung. Oh ya, kalau gitu besok pagi kita ngumpul lagi di sini bertiga lagi. Malam ini tak istiqorohi, tak tahajuti katanya Pak Sahal. Oke. Besok pagi Pak Fanani sudah duduk di sana, Pak Zarkasi sudah di sana. Pak Sahal keluar dari kamar, nganggo sarung dulu Pak, kayak tadi gitu. Ada meja di sini. Kalian sudah di sini toh? Dia belum duduk. Ini meja ini ditebak sama beliau. Dek, ayo! Bondo bau pikir lek rusak nyawane, kita bangun sesuatu buat masa depan bangsa ini, umat ini. Bondo bau
pikir lek perlu sak nyawane, harta benda, tenaga, pikiran, perlu nyawa sekalian kita wakafkan, kita berikan untuk membangun umat, membentuk manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas dari penjajahan, bebas dari ketidakadilan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketidaksejahteraan, bebas dari ketidakjujuran. Ingat zaman pada waktu itu tahun 36, Indonesia masih dijajah Londo, masih dijajah Belanda. Jepang aja belum masuk, Pak. Maka Pak Zar, Pak Manani, dan Pak Sahal sepakat bondo bau pikir perlu sak nyawa nih semuanya. Jadi kalau saya pahami kata-kata sak nyawa nih, berarti beliau itu sudah mewakafkan juga nyawa beliau dan anak cucu beliau. Jadi saya termasuk, saya ini sudah diwakafkan. Maka saya perlu bicara di depan para sesepuh, depan teman-teman alumni, saya sudah diwakafkan oleh beliau. Jadi kewajiban saya bukan hanya Gontor, tapi semua pondok pesantren alumni, pondok pesantren cabang Gontor, termasuk Gading ini ada tanggung jawab kita, tanggung jawab saya juga. Nggak ada cerita, harus jadi. Jangan lupa Malik, harus mantap, harus jadi Gontor di Proya, Cilacap, harus jadi pondok-pondok Gading Korea yang benar-benar memiliki ruh dan jiwa. Jadi akhirnya dibuatlah kesepakatan itu bahwa semua harta benda diberikan. Pak Fanani itu semuanya, Pak, tanahnya, rumahnya, warisannya yang ada di Ponorogo itu semua diberikan. Sampai sekarang makanya saya nggak punya rumah di Ponorogo. Kalau pulang ke Ponorogo, pulang ke Ponorogo numpang terus dari rumahnya Mbah Zar, rumahnya Mbah Sahal, opo, makan di sini, makan di sana. Sekarang malah kalau ke Ponorogo saya nginepnya di Wisma Pondok. Itu kan bukan rumah, Wisma ya, Wisma. Saya di asli Ponorogo, kakek saya dimakamkan di Ponorogo, di Gontor, bapak saya dimakamkan di Gontor. Lah saya nggak punya rumah di Gontor, kan nggak, sing aneh-aneh aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah Traktat Trimurti. Munculnya Trimurti itu tahun 36. Kesepakatan 3 orang bersama memunculkan sesuatu yang baru, yang genuine, yang bernama Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Kenapa kok Kuliatul Mu'allimin, tidak Kuliatul Mudarrisin Al-Islamiyah? Kenapa Kuliatul Mu'allimin, tidak Mudarrisin? Kalau Mudarrisin, mudarris, hanya mengajarkan pelajaran, kurikulum, pelajaran, ada bukunya, betul Pak ya? Tapi kalau mu'allim itu seluruh ilmu, Pak, ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu kehidupan, ilmu filsafat, ilmu ini, ilmu itu, ilmu laduni, ilmu, semua ilmu. Mu'allim, alim, ulama yang punya ilmu banyak. Ilmu apa yang paling penting? Ilmu kehidupan. Jadi alumni anak Gontor itu KMI 6 tahun itu, ya, itu yang diajarkan itu apa? Kehidupan, Pak. Mu'allim mengajarkan, memberikan, ulama, mu'allim memberikan ilmunya. Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, bukan Mudarrisin Al-Islamiyah. Kalau mudaris hanya memberikan maddah, mahfuzat, hadis, tafsir, mutalaah, maddah saja. Tapi ini lebih,
seorang muallim pasti seorang mudaris, tapi seorang mudaris belum tentu dia seorang muallim atau seorang ulama. Kuliatul muallimin. Kemudian hanya 6 tahun, hanya 6 tahun atau 4 tahun yang eksperimen, atau yang dulu saya eksperimen, apa namanya, taksidi atau intensif. 6 tahun dari tamat SD sampai tamat aliyah. Ya. Atau kalau dari saya dulu dari SMP masuk taksidi atau intensif, jadi hanya 4 tahun, kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Kenapa kok cuma 6 tahun? Karena itu tadi, setelah kehidupan masa-masa pencarian jati dirinya sudah dapat, ya, sudah ditata, sudah dibentuk di kantor, maka anak ini hanya diberi 1 tahun lagi untuk pengabdian, kemudian dilepas, boleh kuliah, boleh terserah kemana-mana. Yang penting kalian sudah mendapatkan sesuatu, kalian bisa menjadi para alim ulama, kalian bisa menjadi mubalik, kalian bisa menjadi guru agama, kalian bisa menjadi khotib, kalian bisa menjadi imam, kalian bisa menjadi juru agama di mana kalian berada. Fi ai al-jintato wa anta mas'ulun al-islamiyah. Tapi sesungguhnya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita dididik 6 tahun ini. Di 6 tahun ini Pak, kita tidak diberi oleh Gontor itu yang namanya Jumriyah, Imriti,